Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Abisa Songko. Saya dari kelas 3 Teknik Mesin B, mahasiswa Politeknik Gajah Tunggal. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Finite Element Analysis. Di sini saya akan mensimulasi dari fatigue analysis dari suatu part. Apa sih fatigue analysis itu? Fatigue atau kelelahan material adalah kerusakan material yang diakibatkan oleh adanya tegangan yang berfluktuasi atau siklik yang besarnya lebih kecil dari tegangan tarik atau tensil maupun tegangan luluh atau yield material. Terdapat 3 tahap dalam perpatahan fatigue. Yang pertama, permukaan retak. Yang kedua, penyebaran retak. Yang ketiga, patah. Faktor-faktor yang mempengaruhi fatigue itu ada 8. Yang pertama, tegangan siklik. Kedua, geometri. Ketiga, kualitas permukaan. Keempat, tipe material. Kelima, tegangan sisa. Keenam, besar dan penyetaraan internal defect. Ketujuh, arah beban. Yang terakhir ke-8 yaitu besar butir. Umur fatigue dapat ditingkatkan dengan 3 cara, yaitu mengontrol tegangan, mengontrol struktur mikro, yang terakhir mengontrol penyesuaian permukaan. Di SolidWorks analisa fatigue dibedakan menjadi 4. Yang pertama, constant amplitude event. Kedua, variabel amplitude history data. Yang ketiga, harmonic fatigue on of sinusoidal loading. Yang keempat, random vibration, fatigue of random vibration. Di sini saya akan membahas dua saja, yaitu constant amplitude event dan variabel amplitude history data. Untuk harmonic dan random vibration itu dibahas ketika kita sudah memahami analisa dinamik pada software SolidWorks. Baik, langsung saja kita masuk pada software SolidWorks simulasi. Di sini kita klik open. Di sini kita buka yang ini ya, bracket. Untuk melakukan analisa fatigue, kita harus menganalisa statik terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat ya analisa statiknya. Kita klik. Kita run. Nah, sudah terdapat 4 result. Yang pertama stress, displacement, strain, dan factor of safety. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menganalisa fatigue. Kita klik new study. Kita ke model dulu. Kita klik new study. Kita pilih yang fatigue. Sebentar. Nah, ini nih. Kita pilih yang ini. Constant amplitude event. Kemudian checklist. Langkah pertama, kita akan membuat event. Klik kanan pada loading, kemudian add event. Nah, di sini terdapat beban berulang yang akan diberikan. Di sini saya akan memasukkan beban berulang sebanyak 200.000 kali. Nah, di sini kita pilih yang fully reverse. Di sini kita pilih statik 1, skala 1, kemudian checklist. Nah, di sini sudah terdapat ya event yang telah dibuat. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan SN curve pada fatigue data. Nah, di sini terdapat define from material elastic modulus. Di sini kita pilih yang based on ASME carbon steel curve. Di sini terdapat
eh, 3 interpolate. Yang pertama log-log, semi log-log, dan linear. Kita pilih yang log-log. Bisa dibaca pada PDF ya. Nah, kemudian jika sudah, kita apply, terus close. Kemudian kita klik kanan result option, kemudian kita define atau edit. Definisi, kita pilih yang whole model ya. Kenapa kita pilih whole model? Karena perhitungan damage di semua lokasi atau nodes dari model yang dianalisa, di assembly, crack bisa terjadi di permukaan part yang saling terhubung satu sama lain. Ketika kita pilih yang surface only, perhitungan damage hanya di boundary nodes atau surface-nya. Maka di sini saya akan menggunakan whole model. Kemudian oke. Nah, kita klik kanan properties. Kemudian di sini saya akan memilih yang no interaksi, kemudian von Mises dan Gerber. Di sini terdapat option. Yang pertama random interaction. Software yang mempertimbangkan kemungkinan tercampurnya tegangan puncak dari berbagai event untuk mengevaluasi besarnya alternating stress. Opsi ini digunakan jika Anda mempunyai lebih dari satu event. Di sini saya hanya menggunakan satu event, maka saya akan menggunakan no interaction. Nah, di sini saya pilih yang interaction, kemudian yang ini saya pilih yang von Mises. Nah, karena di sini materialnya mempunyai sifat daktil atau liat, maka di sini saya menggunakan correction-nya pada Gerber. Nah, di sini. Kemudian klik kiri OK. Lanjut kita running. Nah, di sini terdapat maksimumnya yaitu 27. Artinya material ini aman untuk digunakan. Kemudian pada resultnya terdapat 737.896.750. Nah, kesimpulan pada damage yaitu di sini terdapat tingkat kerusakan yang terjadi ya. Jika kerusakan yang terjadi masih di bawah 100%, maka masih aman. Kemudian di sini ada umur dari kerusakan yang terjadi. Umur dari part ini yaitu 737.000. Baik. Selanjutnya saya akan membahas tentang variabel amplitude fatigue. Baik, langkah selanjutnya kita akan mensimulasi variabel amplitude fatigue. Pada variabel amplitude fatigue, beban siklik yang didefinisikan berasal dari rekaman atau catatan riwayat beban yang berfluktuasi yang dialami oleh model. Fungsi waktu tidak memainkan peran apapun untuk studi kelelahan dengan peristiwa variabel amplitude tunggal. Dalam kasus ini cukup untuk menentukan urutan amplitudo. Untuk studi dengan lebih dari satu variabel amplitudo, nilai waktu diperlukan untuk setiap peristiwa dengan peristiwa lainnya. Baik, langsung saja kita pilih yang new study, kemudian kita pilih yang fatigue ya. Ini fatigue, kemudian kita pilih yang variabel amplitude history data. Kemudian checklist. Nah, langkah pertama kita buat add eventnya terlebih dahulu. Kita pilih yang ini, skalanya yaitu 1. Kita pilih yang get curve. Di sini kita pilih yang amplitude only.
Kemudian kita klik pada di sini, pada X-nya kita masukkan data yang ada. Kita Ctrl A terus Ctrl C ya. Kita copy di sini. Nah, jika sudah kita klik OK. Kemudian di sini optionnya yaitu kita pilih yang pengulangan 3 kali ya. Di sini terdapat gambar pengulangan untuk grafik 1 kali repeat dan 3 kali repeat. Maka di sini saya akan menggunakan yang 3 kali. Nah, kemudian checklist. Kemudian yang kedua, saya akan apply atau edit fatigue data. Sama seperti sebelumnya, di sini saya menggunakan based on ASME untuk carbon steel. Di sini saya interpolate menggunakan log. Untuk fatigue SN curve-nya ya. Kemudian kita apply terus close. Di sini result option kita pilih edit atau define. Di sini kita menggunakan whole model. Kemudian checklist. Di sini kita pilih properties. Di sini pada computing alternating stress using kita menggunakan equivalent stress Von-Mises atau kemudian mean stress correction-nya kita menggunakan Gerber karena materialnya bersifat liat atau daktil. Kemudian oke, habis itu kita run. Nah, di sini persentase damage-nya masih jauh di bawah 100%. Artinya part ini aman ya. Kemudian umur pakainya yaitu 267.000. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.